Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang lagi bingung dan kuapok untuk kirim barang ke Indonesia, dengar nih ada kabar baru, ternyata dari siapa ini yang membongkar ya, atau yang mencuri? Coba lihat ini. Wah, ngeri banget ya melihat yang didapatkan dari bea cukai itu ternyata tidak apa-apanya bagi kita pengirim para divisa ini. Jadi kurasa kalau ada yang mengirimkan dan mendapatkan suatu masalah atau kebongkar atau diodol-odol ya, sebagai saya banyak teman yang dari sini nih, yang dari Arab, kebanyakan itu justru aman-aman saja. Dan saya sebagai seorang PMI yang sudah ada 40 tahun di Timur Tengah, alhamdulillah setiap mengirimkan barang itu nggak ada masalah. Cuma satu kali yang terakhir ini mungkin 6 bulan yang lalu itu agak lama. Biasanya itu 1 bulan 2 bulan udah sampai. Dan aku tanyakan ke jasa pengiriman itu, katanya oh ada penyekanan yang ada di Jakarta dan saat ini masih ada di Jakarta katanya. Terus aku tunggu lagi, ternyata sebelum dapat kabar dari sini aku sudah mendapatkan kabar dari rumah bahwa kiriman itu sudah datang gitu ya. Perkenalkan, aku Soraya yang akan berbagi informasi tentang gimana sih alur penyelesaian barang yang dikirim sama para pahlawan devisa pekerja migran Indonesia. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, kok barang aku ada yang hilang? Kok proses pemeriksaan di bea cukainya lama? Terus gimana sih mereka netapin pajaknya? Jadi, proses pengiriman barang oleh pekerja migran Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/Pmk 10 Tahun 2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Ketika barang yang kamu kirim tiba dari luar negeri ke tempat penimbunan, akan dilakukan pembongkaran oleh perusahaan jasa pengiriman dan disaksikan oleh petugas bea cukai. Dalam proses ini, bea cukai akan memastikan bahwa barang yang diberitahukan oleh perusahaan sesuai dengan jumlah barang yang tiba di tempat penimbunan. Proses pembongkaran hingga penyiapan barang seluruhnya dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Setelah dilakukan pembongkaran, barang yang kamu kirim akan dilakukan pemindaian atau scan menggunakan mesin X-ray. Proses ini biasa juga disebut dengan penjaluran. Petugas bea cukai akan melakukan pemilahan barang menjadi 2 jenis, jalur merah dan jalur hijau sesuai dengan manajemen resiko. Proses ini penting agar memastikan bahwa barang yang masuk ke Indonesia bukan barang yang dilarang atau dibatasi. Emang pernah ada ya barang kiriman yang isinya membahayakan? Eits, jangan salah. Pernah dengar kasus ini? Bea Cukai Tanjung Emas. Memang akal penyelundup ya, ada aja. Coba masak barang sesuatu diselipkan di sebuah buah atau apalah. Itulah cara-cara untuk mengelabui para petugas guys. Karena itu Indonesia kalau lebih berhati-hati itu nggak ada salahnya juga ya. Coba lihatin aja ini, yang ada buah di dalamnya ternyata bukan buah guys, ini adalah sesuatu barang yang dilarang oleh setiap negara, dan ini juga termasuk Indonesia itu adalah sabu-sabu guys. Makanya itu biarkanlah negara kita berjalan untuk berhati-hati untuk menerawang atau melihat pengiriman dari luar negeri itu dengan sangat maksimal ya. Coba ini emas ditaruh di kepala, masa ada sih? Nah itu makanya otak-otak mereka itu sangat pintar loh. Kalau dulu itu orang-orang menyimpan barang-barang terlarang itu di badan atau di tas mereka, tapi sekarang lain lagi. Sekarang memakai barang-barang kiriman sepertinya di dalam kayu. Coba kayu sebegini besarnya, ternyata mereka sengaja dibolongin dan dimasuki sebuah barang guys. Coba liatin itu.
Dan seperti ini seorang penyelundup juga guys, emas ditaruh di dalam kepalanya. Dia itu memakai wig guys, agar untuk mengelabui para bea cukai di negara mereka itu. Tapi ternyata ya tidak kaleng-kaleng lah, bea cukai itu bisa dideteksi. Makanya hati-hati, kamu jangan pakai atau mengelabui bea cukai ya, karena kamu akan tersekan guys, hati-hati ya. Seorang laki-laki ini menyimpan emas, batangan emas ada di atas kepalanya guys, terus ditutupi dengan rambut palsu. Dan setelah dicek semuanya itu ternyata ada uang tunai dan emas batangan, dan juga disimpan bukan di rambut saja, di setiap badan mereka, di dalam pakaian mereka dimasukkan gitu loh guys. Karena itu kalau mengirimkan sesuatu hindarilah agar scanning itu tidak menuju ke tanda merah, karena kalau ke tanda merah ya seperti ini yang ditakutkan, pengiriman yang membawa sesuatu yang barang tidak sesuai dengan kenyataan. Wah, ngeri banget ya melihat yang didapatkan dari bea cukai itu ternyata tidak apa-apanya bagi kita pengirim para devisa ini. Jadi kurasa kalau ada yang mengirimkan dan mendapatkan suatu masalah atau kebongkar atau diodol-odol ya, sebagai saya banyak teman yang dari sini nih, yang dari Arab, kebanyakan itu justru aman-aman saja. Dan saya sebagai seorang PMI yang sudah ada 40 tahun di Timur Tengah, alhamdulillah setiap mengirimkan barang itu nggak ada masalah. Cuma satu kali yang terakhir ini mungkin 6 bulan yang lalu itu agak lama. Biasanya itu 1 bulan 2 bulan udah sampai. Dan aku tanyakan ke jasa pengiriman itu, katanya ada penyekanan yang ada di Jakarta dan saat ini masih ada di Jakarta katanya. Terus aku tunggu lagi, ternyata sebelum dapat kabar dari sini aku sudah mendapatkan kabar dari rumah bahwa kiriman itu sudah datang gitu ya. Dan keadaannya alhamdulillah baik-baik saja. Dan banyak ini aku mendengar teman-teman juga dan keluarga saya yang ada di Saudi juga pengirimannya juga selamat gitu. Jadi kurasa bukan dari bea cukai ya, tapi justru dari jasa pengiriman. Misalkan kalau yang dulu itu aku pernah kirim pakai Tiki aku sebutkan ya. Red, kalau kalian itu berkomentar dan menyebutkan jasa pengirimannya itu apa gitu. Karena yang dulu itu aku sering ke Tiki itu selalu selamat. Cuma yang terakhir itu ternyata ada kebangkrutan yang ada di sini. Tapi aku tanyakan dan kepada sponsor orang asli sini itu ditangani, dan yang sudah terkirimkan itu diselamatkan hingga sampai tempat tujuan, dan yang belum terkirimkan di stop itu. Karena ternyata kalau mereka mempunyai jasa pengiriman itu ternyata orang luar sama orang dalam itu bekerjasama ya, begitu. Dan setelah saya punya itu adalah kemacetan karena jasa pengirimannya yang mempunyai masalah, tapi sang sponsorship untuk bekerja sama itu memberi punya kasihan kepada kita, jadi dilanjutkan itu semuanya yang sudah terkirimkan. Setelah itu di stop, nggak ada Tiki yang ada di sana. Di sini nih Tiki nggak ada sekarang. Terus yang itu yang dulu. Yang sekarang aku mempunyai masalah juga selama 2-3 bulan, 4 bulan baru sampai, tapi alhamdulillah itu dalam sekan. Dan yang ada dari Timur Tengah itu sekarang yang mini sama yang medium itu nggak ada, katanya cuma jumbo saja. Nah itu pengiriman yang saya lewati ternyata pengirimannya amanah. Jadi tergantung kalian lewat pengiriman apa nih, coba dong kalau komentar di bawah, dan pengiriman apa yang kalian telah mengirimkan itu lewat pengiriman apa. Yang saya maksud itu kantornya apa, perusahaannya apa. Jadi itu akan kelihatan, karena kalau bea cukai itu di situ kan nggak satu itu dari seluruh dunia loh, yang dari Arab, yang dari Hong Kong, ternyata itu yang paling banyak itu dari Hong Kong, yang bukan dari Arab. Dari Arab belum kedengeran nih. Yalah, komen ya. Oke deh, sampai di sini dulu video saya. Semoga video saya bisa bermanfaat
bagi kalian. Kalau video ini bermanfaat bagi kalian, tolong dong subscribe, like, share, dan komen. Dan tolong kasih komen, mungkin kalian pernah berkirim sesuatu video atau dari perusahaan apa jasa pengirimannya, agar kita bisa melihat nih. Janganlah ditutup-tutupin, karena kasihan juga kalau sama bea cukai ya, kalau ternyata yang membuka itu memang di depan bea cukai, tapi kalau yang punya andil adalah jasa pengiriman, kasihan dong. Mereka nggak punya salah, tapi semuanya getahnya kepada beliau, kan begitu. Oke deh, sampai di sini dan sampai video selanjutnya.